Pagi di base camp Selo selalu terasa ramah. Roni paling banyak bicara, melempar canda sejak logistik dibongkar. Shirley tertawa sambil merekam suasana. Dila memastikan tas tertutup rapat. Maruf mengamati sekitar tanpa banyak suara. Rudy berdiri sedikit di depan, memimpin dengan tenang. Langkah awal pendakian dipenuhi obrolan ringan. Roni dan Shirley berjalan berdampingan, tertawa kecil. Dila sesekali menoleh, memastikan jarak tetap rapat. Gunung membiarkan mereka merasa diterima. Menuju pos 1 Dok Malang, suasana masih riang. Roni terpeleset kecil dan tertawa sendiri. Maruf membantunya berdiri. Shirley merekam momen itu. Tidak ada firasat apapun. Di pos 1 Dok Malang, mereka beristirahat cukup lama. Foto-foto diambil. Salah satunya menangkap bayangan samar di belakang Rudy. Namun tidak ada yang merasa melihat siapapun saat itu. Menuju pos 2 Pandean, obrolan mulai berkurang. Hutan terasa lebih rapat. Dila merasa jalur seperti berulang. Rudy menganggapnya lelah biasa. Malam pertama di pos 2 Pandean dilewati dengan kebersamaan. Makan bersama, tawa masih ada meski lebih pelan. Maruf mengingatkan pamali malam. Mereka sepakat tidak banyak bicara setelah gelap penuh. Malam kedua, langkah terasa berubah. Shirley berjalan di tengah rombongan, terlalu rapi, terlalu tenang. Mereka kembali ke titik yang sama, pohon yang sama, tanah yang sama. Dalam kepercayaan Jawa, ini disebut diputarke. Roni melihat jejak sepatu dari arah berlawanan. Dila mencium bau kemenyan samar. Shirley tidak bereaksi. Rudy menyebut nama Shirley. Ia menoleh. Tatapannya ada, namun seperti tidak benar-benar hadir. Di pos 3 Wekas, mereka merasa lengkap. Tidak ada yang tertinggal. Dan justru disitulah keganjilan bermula. Api sulit menyala. Udara lebih dingin dari seharusnya. Shirley, atau yang menyerupainya, duduk diam di sudut tenda. Tengah malam, Dila ingin keluar tenda. Ia mengajak Shirley. Sosok itu berdiri tanpa suara dan mengikuti. Beberapa langkah dari tenda, Dila menoleh. Shirley tidak ada. Tidak terdengar apapun. Rudy menghitung. Maruf menutup mata. Karena mereka tahu yang tadi bersama bukan Shirley. Menjelang subuh, langkah pelan terdengar dari arah gelap. Shirley muncul, menangis, gemetar. Tidak ada yang bertanya banyak, karena beberapa pengalaman di gunung tidak untuk dijelaskan. Di Sabana Merbabu, keindahan terasa seperti izin. Mereka berjalan sejajar, tidak saling mendahului. Di puncak Genteng Songo, tidak ada sorak, hanya diam dan rasa cukup. Rudy, Maruf, Roni, Dila, dan Shirley pulang dengan satu pemahaman. Gunung menerima tawa dan kebersamaan selama manusia tahu kapan harus merendah.